Halo semuanya, perkenalkan saya Angga Maulana Sukyama dari Perbankan Universitas Brawijaya. Ini adalah video pertama kali saya. Saya buat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar manajemen yang diampu oleh Ibu Dian Ningrum. Kali ini saya akan mempresentasikan implementasi manajemen SDM atas Bank Danamon. Jangan lupa kalian subscribe channel ini dan like dan komen agar saya bisa semangat konten. Oke. Perlu kita ketahui apa sih yang dimaksud dengan implementasi manajemen itu? Implementasi manajemen adalah proses mewujudkan rencana. Implementasi adalah proses perwujudan rencana. Implementasi manajemen adalah tata kelola dan kepemimpinan yang bertindak dengan ide rencana, metode, desain, prinsip, dan motivasi untuk melakukan dalam upaya perwujudan tujuan. Oleh karena itu, implementasi adalah suatu proses tindakan yang harus konsisten dan patuh pada rencana awal yang sudah terkalkulasi risiko dan manfaatnya. Proses implementasi akan menciptakan masa transisi perubahan yang lama ke yang baru. Di sini diperlukan sebuah kemampuan adaptif dan persiapan untuk menggunakan cara atau sistem baru. Selanjutnya kita akan membahas tentang Bank Danamon. Pertama kali didirikan pada tahun 1956. Perusahaan ini dulunya bernama Bank Kopra Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1976 perusahaan ini berganti nama menjadi PT Bank Danamon Indonesia. Nama Danamon sendiri berasal dari kata dana moneter yang kemudian dipakai menjadi nama perusahaan hingga saat ini. Selanjutnya itu ada visi dan misi pengelolaan SDM. Visi Human Capital Bank Danamon adalah menjadi perusahaan pilihan sebagai tempat bekerja, yakni sebagai perusahaan berkinerja tinggi dan perusahaan tempat mengembangkan karir bagi karyawan. Misi perusahaan ini memberikan pelayanan dan solusi pengelolaan SDM yang berfokus pada pengguna dan memanfaatkan teknologi untuk mendukung Danamon sebagai perusahaan dengan kinerja tinggi. Sasaran strategis Direktorat Human Capital telah ditetapkan dalam strategi jangka menengah 2016 sampai 2020. Masing-masing periode dalam rencana tersebut mengusung tema yang berbeda dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan kualitas praktik pengelolaan SDM untuk memberikan pengalaman berkarir yang positif bagi seluruh karyawan. Berikut ini adalah tabel strategi jangka menengah 2016 sampai 2020. Pada tahun 2016 sampai 2017 mengusung tema Fixing and Learning, yaitu fokus pada hal-hal mendasar yang terpenting. Pada tahun 2017 sampai 2018 dengan tema Improving, yaitu meningkatkan hal-hal mendasar melalui kualitas. Pada tahun 2016 sampai 2019 dengan tema Acting dan Sustaining, yaitu menginstitusionalisasi proses pengelolaan SDM untuk mendukung kinerja tinggi yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, pada tahun 2019 sampai 2020 mengusung tema Agile and Enabling Organization, yaitu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan kerja, memaksimalkan pemanfaatan teknologi. Pada Bank Danamon terdapat pembaruan kode etik Bank Danamon. Pembaruan kode etik ini dilatar belakangi pesatnya perubahan yang terjadi di dalam dan di luar perusahaan, seperti pada regulasi, strategi bisnis baru, dan perkembangan teknologi di era digital. Namun akan memberikan perhatian lebih pada rotasi talenta-talenta internal untuk mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja secara internal. Kebijakan internal yang memungkinkan karyawan yang berprestasi dan sudah magang suatu jabatan selama 3 tahun atau lebih untuk dapat pindah ke unit kerja yang sesuai dengan keahliannya. Perpindahan ini diberlakukan sebagai hak mutlak karyawan, di mana apabila telah memenuhi persyaratan tersebut, karyawan dapat mengajukan pindah jabatan dengan memberitahu atau tidak dalam proses meminta persetujuan dari atasannya. Selanjutnya kinerja pengelolaan SDM, yaitu employer branding. Employer branding
Tenaga kerja yang berkualitas memiliki proses yang tinggi dalam menentukan tempat berkarya. Selain itu, tenaga kerja semakin didominasi oleh generasi milenial yang memiliki sikap yang selektif dalam memilih tempat bekerja. Kedua hal ini membuat employer branding yang kuat sangat penting bagi Bank Danamon. Secara eksternal, Danamon aktif di berbagai media sosial seperti Instagram dan LinkedIn. Untuk melengkapi kerjasama dengan berbagai universitas terbuka dan melakukan berbagai kegiatan corporate social responsibility. Secara internal, Danamon juga melakukan kampanye, yaitu hashtag serunya di Danamon, dalam bentuk serangkaian email blast kepada semua karyawan menyampaikan berbagai program di bidang olahraga, sosial, lingkungan, keagamaan, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu recruitment. Berbagai perbaikan telah dilakukan untuk meningkatkan proses rekrutmen, itu mencakup 1. Penggunaan tes psikometrik secara online, terutama untuk seleksi kandidat untuk proses rekrutmen di pekerjaan yang bersifat massal. Merevisi panduan wawancara dan memberikan pelatihan lanjutan teknik wawancara untuk tim rekrutmen di wilayah regional untuk melakukan keberagaman, kualitas, proses, dan hasil wawancara. Selanjutnya melakukan analisa atas berbagai data yang didapatkan dari para kandidat dan dari para karyawan yang mengundurkan diri sehingga dapat dipahami faktor-faktor mempengaruhi keputusan mereka untuk bergabung atau mengundurkan diri dari Bank Danamon. Informasi ini juga digunakan sebagai masukan dan menyusun kegiatan employee engagement. Perubahan atas proses dan persetujuan dalam proses rekrutmen sehingga kebutuhan dapat diambil dalam waktu yang lebih cepat. Selanjutnya yaitu pelatihan dan pengembangan kompetensi atau pendidikan. Danamon senantiasa melaksanakan program dan pengembangan bagi karyawan. Danamon telah merealisasikan investasi pelatihan sebesar 23 miliar di tahun 2017, baik secara in-class maupun e-learning, yang disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kompetensi karyawan. Selanjutnya yaitu ada employer engagement. Pimpinan unit kerja sebagai upaya dalam meningkatkan pengalaman positif bagi para karyawan baru diharapkan dengan adanya proses onboarding yang efektif dapat meningkatkan produktivitas serta memastikan karyawan baru memahami visi dan misi serta nilai-nilai budaya Danamon. Kemudian adanya kinerja dalam platform Easy berguna membantu karyawan atasan dan dalam transparansi dalam proses penetapan sasaran kerja. Selanjutnya itu remunerasi karyawan Bank Danamon. Sistem penghargaan sesuai kontribusi atau SIPASTI masih menjadi tema utama dalam kebijakan manajemen kinerja karyawan, dengan tahapan penekanan pada perspektif bahwa tujuan utama manajemen kinerja adalah untuk secara konsisten memantau dan meningkatkan kinerja karyawan. Implementasi penghargaan finansial diposisikan sebagai akibat kelanjutan konsekuensi diri kinerja yang baik, bukan sebagai tujuan utama. Bonus kinerja diberikan berdasarkan pencapaian perusahaan berbagai rencana acuan industri. Kesejahteraan karyawan. Dalam bidang kesejahteraan karyawan, selain memberikan fasilitas BPJS, kesehatan, dan jaminan hari tua, Danamon memberikan fasilitas asuransi kesehatan, dana pensiun, dan pinjaman kredit kepemilikan rumah khusus bagi karyawan. Selanjutnya, pengelolaan tingkat turnover karyawan. Upaya untuk mengelola turnover karyawan dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya adalah melalui sistem. Upaya untuk mengelola tingkat turnover karyawan dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya yaitu melalui penerapan sistem manajemen kinerja lebih transparan, berbagai macam program pengembangan karyawan di tingkat manajer tingkat pertama, first line manager, manajer tingkat menengah, middle manager, dan manajer tingkat senior atau senior manager.
Pengelolaan resiko. Penguatan manajemen resiko adalah suatu agenda penting dan utama untuk meningkatkan kepatuhan atas peraturan yang berlaku di dalam Direktorat Human Capital. Selanjutnya ada hubungan industrial. Kebijakan hubungan industrial adalah suatu yang diperlukan oleh Danamon dalam rangka menjamin kelangsungan usaha, menciptakan iklim kerja yang kondusif, menimbulkan kebanggaan bagi karyawan, dan menghadirkan reputasi positif dan pihak eksternal. Terciptanya hubungan industrial yang harmonis jelas merupakan sasaran dalam memastikan peningkatan kondisi kerja, produktivitas karyawan, saing dan kualitas pekerja. Berikut adalah data demografi utama kepegawaian. Poin terakhir yaitu strategi dan rencana kerja Human Capital 2018. Dalam mengacu pada strategi rencana kerja jangka menengah, unit Human Capital berfokus di tahun 2018 adalah melanjutkan pembangunan digitalisasi sistem manajemen dengan kemudahan akses dimanapun kapanpun, meningkatkan kapabilitas dan keunggulan Human Capital sebagai mitra bisnis, membangun budaya pengelolaan kinerja secara berkelanjutan, dan membangun manajemen talenta dan succession planning untuk lebih memperkuat kemampuan kepemimpinan dan mengelola SDM secara keseluruhan di Danamon. Human Capital adalah secara konsisten akan membangun pemahaman dan budaya every manager is people manager. Dengan demikian diharapkan tingkat employee management dan turnover karyawan akan semakin membaik di masa mendatang. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga video ini bermanfaat. See you. Dadah.